Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di mata belajar ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya, bagian C mengenai lembaga sosial. Yang pertama, mengenai pengertian lembaga sosial dan norma. Lembaga sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan maupun kegiatan masyarakat. Selanjutnya, proses terbentuknya lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial merupakan kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Yang kedua, norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, individu sebagai mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Kategori sistem norma harus memiliki syarat-syarat. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jika tidak diterima, maka norma tersebut bukan termasuk ke dalam suatu sistem norma. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat, bisa berupa sanksi hukuman ataupun berupa sanksi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Di dalam norma juga terdapat ada beberapa tingkatan. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama mengenai cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, dan keempat adat istiadat. Yang pertama mengenai cara, yaitu norma yang menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contohnya, dalam cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian cara berpakaian, apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. Yang kedua, kebiasaan. Norma ini yang menunjuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat atau salam kepada orang yang lebih tua usianya. Contoh yang kedua, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk yang dilakukan secara berulang-ulang. Tingkat yang ketiga adalah tata kelakuan. Kebiasaan ini yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Dalam norma ini terdapat suatu sanksi. Contohnya, jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah khususnya akan mendapatkan sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Contohnya, jika kalian tidak mengerjakan tugas, maka akan tidak mendapat nilai dan tidak naik kelas. Atau orang yang melakukan kejahatan akan diberi hukuman berupa penjara. Tingkat yang paling tinggi adalah tingkat adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Contohnya, upacara yang ada di Bali yaitu ngaben, membakar mayat orang yang sudah mati. Ini adalah turun-temurun bagi masyarakat mereka, bagi kebudayaan mereka. Lalu di kita ada upacara pernikahan secara turun-temurun, ada upacara kelahiran, ada upacara kematian, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama, yaitu peraturan hidup yang didasarkan pada segala sesuatu yang diajarkan oleh agamanya masing-masing yang berasal dari Tuhan. Yang kedua adalah norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang hal yang baik maupun yang buruk. Contohnya, dalam berpelukan dan berciuman di depan umum, meskipun yang melakukan adalah suami istri, sekalipun dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari masyarakat yang berisikan tata cara bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam berbicara harus sopan. Contoh lain adalah jangan meludah sembarangan di tempat sembarangan. Ini adalah norma kesopanan. Yang keempat, norma kelaziman, yaitu peraturan yang didasarkan atas kebiasaan masyarakat. Contohnya, ketika orang
berpergian jauh membawa oleh-oleh pada temannya atau tetangganya. Ini adalah norma kelaziman. Yang kelima adalah norma hukum, yaitu peraturan hidup yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti bayar pajak, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, miras, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, dan norma hukum yang lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, dari materi yang tadi dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut ialah disebut sebagai lembaga sosial. Sampai sini, siapa yang masih belum paham? Siapa